Sobat Lapita, kembali lagi bersama kami di Lapita News Sepekan. Berita menarik dan teraktual terjadi di Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta dalam sepekan terakhir. Di antaranya, Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta adakan upacara peringatan Hari Pahlawan hingga kesuksesan seorang narapidana LPP Jakarta dalam budidaya lele. Berikut kami rangkum dalam Lapita News Sepekan. Seorang mantan warga binaan Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta kini sukses melakoni usaha budidaya ikan lele setelah 5 tahun mendekam di dalam lapas. Adalah Siti Aida yang baru saja bebas beberapa bulan yang lalu. Wanita yang kerap disapa Ai ini kini menjadi pengusaha muda yang menggeluti bisnis di bidang peternakan dan juga perkebunan. Tak sembarangan, kesuksesan ini justru ia dapatkan setelah menerima berbagai pembinaan di Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta. Ai mengatakan dalam sebulan ia bisa meraup omset mulai dari 3 juta hingga 4 juta rupiah. Bahkan di keuntungan yang pertamanya ia bisa membeli motor untuk memudahkan mobilitasnya. Kedatangan dokter gigi selama pandemi COVID-19 sempat tertunda untuk masuk ke Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta. Akibatnya, banyak warga binaan yang tidak dapat memeriksa kesehatan giginya. Namun, untuk tetap memenuhi kebutuhan kesehatan warga binaan, Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta dengan tanggap melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Pengayoman untuk mendatangkan dokter gigi dan juga perawat. Di mana sebanyak 11 dokter gigi dan juga 7 perawat dikerahkan untuk bisa memberikan pelayanan maksimal kepada warga binaan pada Jumat kemarin. Kepala Lapas Herlin Chandrawati mengatakan kerjasama ini membantu pihaknya dalam memenuhi kebutuhan warga binaan. Apalagi menurutnya kesehatan gigi membutuhkan perhatian yang khusus. Mengoleksi tanaman hias kini tengah menjadi tren di kalangan masyarakat. Melihat fenomena ini, Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta tidak tinggal diam. Melalui pembinaan kemandirian, Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta melatih warga binaannya untuk bisa merawat tanaman hias agar dapat dibudidayakan dengan baik. Hingga kini, berbagai area lapas dipenuhi dengan tanaman yang cantik dan juga beragam. Untuk menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada warga binaan, Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta, Noor Farikah, melakukan monitoring dan evaluasi kepada petugas dan tahanan pendamping atau tamping yang bertanggung jawab atas pemenuhan pangan warga binaan pada Kamis lalu. Kegiatan yang rutin dilakukan setiap bulan ini membahas faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya hambatan dalam proses penyelenggaraan makanan sehingga dapat ditentukan langkah perbaikan yang diperlukan. Menyandang status sebagai seorang warga binaan pemasyarakatan bukan menjadi halangan bagi Sarah dan kawan-kawan untuk terus berkarya. Meskipun berada dalam kurungan Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta, ia bersama 19 orang warga binaan lainnya berhasil membuat sepasang baju hasil dari pelatihan menjahit pada Senin kemarin. Tak tanggung-tanggung, untuk sepasang baju ia hanya membutuhkan waktu selama 5 hari. Bagi Sarah, menjahit merupakan hal yang baru baginya. Sebelumnya, ia hanya menggeluti kerajinan rajut dan juga handicraft. Begitupun dengan warga binaan yang lain, sebelumnya tidak pernah mengikuti pelatihan menjahit. Meski demikian, ia tindakannya mampu mengikuti setiap arahan dari instruktur sehingga ia bisa menyelesaikan sepasang baju yang siap untuk dipakai. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2 Jakarta mengadakan upacara peringatan Hari Pahlawan ke-76 yang diikuti oleh seluruh petugas di lapangan lapas pada 10 November kemarin. Kepala Lapas Herlin Chandrawati sebagai pembina upacara membacakan sambutan yang ditulis oleh Menteri Sosial Tri Risma Harani. Dalam sambutannya, ia mengatakan generasi muda harus berperan dalam melawan kemiskinan. Dengan diadakannya upacara ini, Herlin berharap jajarannya dapat melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan aktif membangun Indonesia yang lebih baik. Kepala Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta Herlin Chandrawati menghadiri rapat koordinasi penyusunan manajemen risiko pengawasan orang asing yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta di Java Ballroom Hotel Merkur Convention Center Ancol pada Kamis lalu. Manajemen risiko ini merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya risiko. Di dalamnya terdapat kegiatan identifikasi, perencanaan, strategi, tindakan, pengawasan, dan evaluasi terhadap hal-hal negatif yang kemungkinan akan menimpa instansi.
Itulah tadi rangkuman berita yang terjadi dalam sepekan terakhir, dan untuk tetap update berita seputar Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta, terus saksikan kami di Lapita News Sepekan dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan 6M 3T. Saya Carolina, dan sampai jumpa.